Apa kabar pemirsa? Tahun 2015 sudah kita tutup dengan beragam kenangan yang menyertainya. Kita harap tahun baru 2016 bisa menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Selama 1 jam, saya Rika Amru mengajak Anda untuk menengok apa yang terjadi di tahun 2015 dalam program DBS To The Point Special Highlight 2015. Dan saya sudah bersama hostnya, Bang Don Bosco Selamun. Kali ini bukan Bang Don yang memberikan opening. Jeruk makan jeruk. Nah, ini banyak sekali narasumber tokoh yang sudah Bang Don wawancara sepanjang 2015. Kira-kira siapa saja yang Anda ingat atau di-highlight? Iya, seperti kata Keke tadi, itu banyak sekali, betul banyak sekali. Dan saya banyak belajar setelah mendengar para tokoh atau narasumber yang datang ke DBS To The Point ini. Tapi ada beberapa yang saya anggap layak kita highlight, yang mungkin kita perlu bicarakan. Itu antara lain tentu Presiden Joko Widodo, lalu kemudian ada Rizal Ramli, lalu ada Budi Waseso, ada Suraman Hidayat, ada Susi Pujastuti, dan ada Sudirman Said. Nah, ini memang nama-nama yang Anda sebutkan, Bang Don, memang nama-nama yang tingkat popularitasnya tinggi sekali di halayak. Tingkat popularitasnya, dan selama ini kan DBS To The Point itu berbicara tentang seorang tokoh yang menjadi newsmaker. Jadi kalau kita bicara pada ujung tahun 2000 sampai ujung tahun 2015, lalu kemudian kita bicara tentang orang ini. Dari 6 tokoh yang Bang Don sebutkan tadi, ada nama Rizal Ramli. Apa sih menariknya atau spesifiknya sehingga Bang Don menyebut? Di dalam sidang redaksi kita di Berita Satu, khususnya teman-teman dari Current Affairs, itu berbicara tentang mengapa Rizal Ramli. Ternyata Rizal Ramli tanpa diduga dalam waktu yang lama sebelumnya, jauh sebelumnya, jadi menteri pilihan Jokowi. Sementara seorang Rizal Ramli adalah seorang pengkritik keras seorang Jokowi, dan bukan hanya kepada Jokowi, kepada SBY, dan dia seorang demonstran, dan itu menjadi sangat menarik. Bahkan kemudian menarik judulnya yang bagi saya sangat menarik, dan saya tidak lupa, petarung pilihan, menteri petarung pilihan Jokowi. Itu ya program di DBS To The Point saat itu ya. Dan kelihatannya memang sampai sekarang polemik itu masih cukup ramai di kabinet. Saya pikir pada waktu itu orang sudah berpikir tentang kalau sudah jadi menteri tidak akan ada lagi cerita bertarung satu sama lain. Ternyata apa yang terjadi? Rika bisa lihat kan? Ternyata mulai dari polemik soal 35.000 watt, soal kepret, ya? Soal Raja Wali ngepret, dan seterusnya. Itu kemudian berkembang sampai akhir tahun. Nah, kita akan cuplik lagi Bang Don, dialog Bang Don dengan Rizal Ramli. Dan pemirsa, inilah cuplikan dialog Rizal Ramli dalam DBS To The Point. Pertama, selamat karena Anda jadi menteri. Lalu kemudian yang kedua, banyak yang tidak kaget sebetulnya. Tetapi yang membuat kaget itu adalah Anda adalah seorang pengkritik Jokowi selama ini. Tapi Anda bisa masuk. Sebetulnya dari sejak zaman mahasiswa, kami udah kritis. Betul. Sehingga dipenjara sama Pak Harto. Iya, dipenjara, itu betul. Suka miskin 1,5 tahun. Sehabis keluar dari penjara, Pak Sarwono Kusuma Atmaja, waktu itu Sekjen Golkar, datang ke Bandung, datang ke rumah kos kami, ngajak 4 dari kami untuk jadi calon anggota DPR jadi. Dan Anda tidak mau? Kita nggak mau lah. Iya kan? Nah, tetapi pada waktu kami mahasiswa, kami ambil inisiatif untuk gerakan anti kebodohan. Karena ada 8 juta anak Indonesia usia sekolah nggak mampu sekolah karena nggak bisa bayar. Yeah. Nah, kami bikin papernya kenapa itu terjadi, dan kami sarankan supaya ada wajib belajar 6 tahun. Kami kampanye, kami demonstrasi ke DPR, kemudian kami undang Rendra untuk datang ke saya kampus ingat, ITB. karena saya sudah mahasiswa juga. Dia bikin kampus, bikin puisi sebatang lisong. Nah, pertanyaan saya kembali ke tadi itu. Kita sudah tahu track record Anda sebagai pemberontak, sebagai pejuang, sebagai pengkritik yang keras di luar. Yang bagi saya menarik itu adalah Anda mengkritik Jokowi. Nanti kita akan tunjukkan ya, kritik-kritik Anda yang pedas, tajam, dan menurut saya itu agak susah diterima oleh orang Jawa misalnya. Tapi Anda bisa masuk ke dalam itu. Don, saya kenal Pak Jokowi udah lama. Betul. Pada waktu beliau jadi gubernur, kita suka kenalan, diskusi. Beliau minta advice beberapa hal.
termasuk soal bagaimana mengubah birokrasi dan minta tolong waktu itu supaya ada renegosiasi supaya biaya daripada proyek MRT bisa lebih murah, dan kebetulan saya selama 7 tahun terakhir adalah penasihat ekonomi PBB bersama 3 pemenang hadiah Nobel. Dan salah satu anggota kita adalah Tanaka-san. Dia itu direktur dari JICA yang membiayai seluruh proyek Jepang di dunia. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya karena ada hal-hal di belakang ini yang banyak yang tidak tahu. Yes. Lalu sambil karena tidak tahu lalu kemudian bilang, "Loh, kok bisa begini?" gitu. Yes. Seolah-olah orang menganggap Anda mengeritik tajam Jokowi, tetapi kemudian Jokowi mencintai Anda dan membutuhkan Anda untuk masuk membantunya. Ya, Artinya tidak asing sebetulnya kalau lihat proses Ya. itu, bukan? Sebetulnya karakter kita deket-deket lah. Karakter kita deket-deket lah. Ya. Sebagai Sama-sama contoh, spontannya. Sebagai contoh, Pak Jokowi Lebaran tidak di Jakarta. Belum ada dalam sejarah Republik Indonesia seorang presiden hari pertama tidak di Jakarta. Betul. Artinya dia juga nggak suka dengan hal-hal yang konvensional. Karena Pak Jokowi menganggap bahwa kalau di Jakarta kan salaman sama orang yang tiap hari salaman. Ya. Saya mau setiap tahun kita pindah-pindah. Saya Natal kemarin di Papua. Betul. Tahun depan di Flores. Saya Lebaran di Aceh, nanti di ini. Indonesia emang Jakarta doang. Ya. Jadi kelihatan cara berpikir Mas Jokowi ini juga kadang-kadang tidak konvensional. Tidak konvensional, saya setuju. Nah, cocoklah sama kita.